Hai, para pejuang siswa, masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah, sekarang saya dalam keadaan sehat. Dan Anda yang sedang menonton video kali ini, saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat, sehingga Anda bisa konsentrasi dalam belajar untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mengerjakan soal TOEFL. Mari kita lanjutkan untuk membahas latihan selanjutnya. Seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, saya sudah mengerjakan banyak sekali latihan, dan ini adalah video structure and written expression untuk di latihan yang pertama. Di sini saya sudah sediakan ada 5 latihan, dan kita akan bahas secara bertahap, dan saya akan mencoba untuk menyederhanakan supaya Anda yang ada di rumah bisa mengerjakan, bisa memahami penjelasan saya dengan baik. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihannya. Only when air and water seep through its outer coat, bla bla bla. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, untuk soal nomor 11 ini, saya tanya dulu, ini adalah tipe soal apa? Oke, jadi Anda kalau sudah memiliki buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini masuk kategori soal tentang inversion. Inversion. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa lihat di situ di chapter 27, ya, di bab nomor 27, yakni adalah only plus time expression, ya. Di situ ada only plus time expression, maka harus diinversi. Di situ di poin nomor 7, ya, only plus time expression harus diinversi. Nah, inversi ini adalah proses pembalikan di mana verb-nya yang berupa auxiliary itu hadir lebih dulu daripada subjek. Seperti biasanya kalau kita mau membuat kalimat tanya, do you speak English? Nah, do-nya ini hadir lebih dulu daripada you. Ini disebut dengan teknik inversi. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini di chapter 27 di bagian yang nomor 7, ya. Nah, yang diinversi A, B, C, D yang mana? Jawabannya yang A. Kenapa? Karena does ini adalah verb yang berupa auxiliary, hadir lebih dulu daripada subjek. Ini subjeknya. Tapi di sini bukan kalimat tanya. Dan perlu dicatat bahwasanya only plus time expression yang diinversi itu adalah di induk kalimatnya, bukan di anak kalimatnya. Jadi jawaban yang nomor 11 itu adalah jawabannya yang A. Does a seed germinate? Kalau Anda sudah tahu ini adalah tipe soal inversi, Anda langsung gak usah mikir lama-lama yang A, B, C, D, yang inversi yang mana? Langsung Anda tebak yang A, mesti benar. Ini bab tentang inversi. Kemudian yang nomor 12, bla 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 seasonal rainfall, especially in region near the tropic, Nah, di sini ada koma. Ketika ada 2 koma berada di tengah, ini disebut dengan apositif. Nah, berarti di sini ini adalah sebagai subjek, verb-nya adalah is. Nah, di sini subjeknya. Menariknya di kalimat ini, di soal ini, subjeknya berupa noun clause. Noun clause. Nah, subjeknya berupa noun clause. Noun clause itu apa? Subjeknya noun yang berupa noun. Noun clause itu apa? Noun yang berupa klausa. Berarti nounnya di situ terdiri dari subjek dan verb. Dan biasanya noun clause itu diawali dengan konektor. Jadi konektor, subjek dan verb. Jadi subjeknya di sini ini adalah sebagai subjek berupa klausa. Nah, di sini jawabannya yang mana? Nah, jawaban causing ini salah. That cause ini juga salah. Yang benar adalah what cause. What causes seasonal rainfall? Loh, kenapa jawabannya yang D, sir? Karena what ini kok fungsinya adalah satu sebagai apa? Sebagai konektor
Yang kedua, what ini adalah juga sebagai sebagai subjek. Nah, jadi what ini dia sebagai konektor, juga sebagai subjek. Seperti who untuk subjek orang, what untuk subjek benda. Nah, di sini what-nya. Lah, what-nya ini adalah sebagai konektor, begitu juga sebagai subjek. Causes-nya adalah sebagai verb-nya. Seasonal rainfall ini adalah sebagai objeknya. Lah, di sini what causes seasonal rainfall ini semuanya adalah sebagai subjek. Lah, subjeknya berupa apa? Berupa noun clause. Verb-nya yang mana? Is. Nah, verb-nya yang is. Maka jawabannya yang benar adalah yang D. Oke, kemudian yang soal nomor 13. The extinct Martin volcano Olympus Mons is approximately 3 times as bla 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 Mount Everest. Nah, di sini ini tipe soal apa? Kalau Anda sudah memiliki buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini adalah tipe soal comparison of adjective. The comparison of adjective. Nah, ini di mana? Di chapter 20 ya, di bab nomor 20, the comparison of adjective, khususnya di sini adalah di positive degree. Lah, di apa? Di positive degree ya. Di positive degree. Positive degree rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah as, adjective, as. Nah, rumusnya adalah as, adjective, as. Lah, di sini untuk positive degree as, adjective, as. Lah, di sini ada as, adjective, as. Nah, berarti as, adjective, as, verb-nya adalah is. Nah, berarti jawabannya yang mana, sir? Jawabannya jelas. Jawabannya yang B. Ini adalah bab tentang the comparison of adjective. Kalau Anda sudah memiliki buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa langsung buka di bab 20 atau chapter 20. Oke, terakhir nomor 14. The flight instructor, at the airbase, said that order not to fly had been given. Lah, menariknya di sini adalah adverbial clause berupa adverbial clause yang berada di tengah-tengah. Jadi adverbial clause yang berupa yang berada di tengah ya. Adverbial clause yang berada di tengah. Di sini the flight instructor ini adalah sebagai subjek. When sampai basis, ini semuanya pakai when sampai basis. Ini adalah adverbial clause. Said ini adalah verb-nya. That order not to flight had been given. Lah, ini semuanya adalah objek. Objek yang terdiri dari subjek dan verb ini disebut dengan apa? Noun clause. Nah, menariknya di sini pertanyaannya adalah yang di bla 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 ini apa nih, sir? Oke. Lah, di sini jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Loh, pertanyaannya, sir, kenapa jawabannya yang A? Ini sudah mengalami teknik yang disebut dengan teknik abridgment. Disebut dengan teknik apa? Abridgment. Pertanyaannya, teknik abridgment itu kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, itu di chapter 28 di halaman 278. Halaman 278. Nah, itu disebut dengan teknik abridgment.
Nah, teknik abridgment itu adalah teknik di mana yang dibuang adalah subjek sama to be-nya, dan verb-nya berubah menjadi verb ing jika aktif dan verb 3 jika pasif. Jadi verb ing jika aktif, verb 3 jika pasif. Oke. Nah, di sini teknik abridgment itu digunakan apabila subjeknya sama. Jadi subjeknya di sini adalah instructor, ini adalah he, subjeknya sama. Dan di sini, di konteks ini, the flight instructor when interviewed. Kenapa when interviewed? Di sini interviewed ini adalah verb 3 karena bentuknya adalah bentuk pasif. Ketika instruktur penerbangan ketika diinterview bla 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 mengatakan bahwasanya. Lah, di sini ini adalah di interview. Nah, ini kalimatnya kalimat pasif. Kalau aktif itu jawabannya yang D. Tapi ini yang dibutuhkan bukan instruktur penerbangan itu menginterview, tapi dia diinterview. Karena diinterview berarti bentuknya adalah kalimat pasif, berarti konektornya tetap dipakai, langsung verbnya diganti bentuk ketiga. Interview ini adalah bentuk ketiga. Berarti jawaban yang nomor 14 di sini adalah yang A. Semoga penjelasan saya ini dapat memudahkan Anda dalam memahami soal. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya semua soal yang ada di bukunya Longman, Baron, ataupun Cliff, Peterson, dan lain sebagainya, itu semuanya sudah ada di konsep belajar TOEFL dari nol. Kalau di kelas karantina, ini saya ajarkan selama 3 hari. Full Anda akan menguasai buku ini. Kalau 5 hari, hari keempatnya listening, hari kelimanya reading. Saya akan ajarkan seperti itu. Tapi kalau Anda nggak punya waktu atau kesempatan untuk mengikuti kelas karantina saya, Anda bisa membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Dan di buku ini sudah saya sertakan, di situ ada 5 DVD. Ada 5 DVD ya. Ada 5 DVD di sini yang saya masukkan dalam dua kotak. Anda bisa tonton setiap hari untuk menguasai materinya. Jika Anda belum mengerti apa yang saya jelaskan karena Anda basic bahasa Inggrisnya mungkin pemahamannya masih kurang, Anda harus tingkatkan untuk di level intermediate, baru Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan. Tapi jika Anda minim kosakata, Anda bisa pesan vocabulary TOEFL dari nol. Ini adalah buku yang saya tulis untuk pengayaan Anda khususnya di kosakata. Semoga video saya ini bermanfaat dan tonton video saya semuanya. Semoga Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Sekian, terima kasih.